Halo guys, kembali lagi dengan Anime. Di video kali ini, kita bakal membahas Avatar lagi, yaitu tentang 7 titik cakra di Avatar The Last Airbender. Sebelumnya, saya mohon maaf kalau nanti ada kekeliruan. Dan kalau dari teman-teman ada tambahan, silahkan tulis di bawah. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk ke videonya. Air mengalir melalui anak sungai ini, seperti energi yang mengalir melalui tubuhmu. Seperti yang kamu lihat, ada beberapa kolam di mana air berputar-putar sebelum mengalir. Kolam ini seperti cakra kita. Itulah ungkapan Guru Patik untuk menjelaskan cara kerja cakra pada Aang. Guru Patik menggunakan genangan air di sepanjang aliran sungai sebagai analogi cakra. Cakra adalah serangkaian titik di seluruh tubuh di mana energi Qi terkonsentrasi dengan kuat. Sejauh yang diketahui, ada total 7 titik cakra. Semuanya terletak pada sumbu vertikal pusat tubuh kita. Ya mirip-mirip lah ya sama anime sebelah. Setiap cakra menangani jenis emosi yang berbeda-beda. Dengan demikian, masing-masing dapat dibuka dan ditutup, tergantung pada keadaan pikiran individu tersebut. Ketika cakra terbuka, energi mengalir bebas ke seluruh tubuh. Sedangkan cakra tersegel membatasi aliran energi ini. Cakra harus dibuka dengan urutan tertentu, atau energinya tidak akan dapat mengalir dengan baik. Guru Patik menggunakan serangkaian kolam yang terhubung sebagai analogi untuk menggambarkan cara kerja cakra. Kolam-kolam ini dihubungkan oleh air terjun dan saluran, dan pada awalnya diblokir oleh gangguan atau kotoran yang merepresentasikan puing-puing emosional orang itu sendiri. Akibat penyumbatan ini, air yang mewakili energi ini tidak dapat melewati saluran. Ketika sumbatannya diangkat, yang melambangkan pembukaan cakra, memungkinkan air mengalir dengan lancar melalui saluran lagi. Begitu juga dengan aliran Qi dalam tubuh kita. Oke, langsung saja. Inilah 7 titik cakra di Avatar The Last Airbender. Yang pertama, cakra bumi. Berkaitan dengan bertahan hidup, diblokir oleh rasa takut, dan berlokasi di pangkal tulang belakang. Aang bermeditasi dan melihat berbagai ketakutan dalam dirinya, seperti roh biru yang menyerangnya dengan pedang ganda. Katara diseret ke bawah tanah oleh Jenderal Fong, komet Sozin yang akan tiba, dan bahkan dirinya sendiri dalam mode avatar Stack yang menghancurkan sekitarnya. Dan ia juga melihat bayangan Ozai yang dikelilingi oleh api. Setelah menjernihkan pikirannya, gambar-gambar itu pun menghilang, dan Aang telah berhasil membuka cakra pertama. Yang kedua, cakra air. Berkaitan dengan kesenangan, diblokir oleh kesalahan, dan berlokasi di tulang kelangkang. Ketika ditanya untuk apa dia menyalahkan dirinya sendiri, Aang mengenang ketika dia melarikan diri dari kuil udara selatan setelah mengetahui bahwa dia adalah avatar. Selain itu, dia ingat saat dia melukai tentara kerajaan bumi di benteng Jenderal Fong dalam mode avatar Stack-nya. Guru Patik menyuruh Aang untuk menerima hal-hal ini karena hal-hal ini telah terjadi, dan Aang harus memaafkan dirinya sendiri jika dia ingin menjadi pengaruh positif bagi dunia. Aang melakukannya dan berhasil membuka cakra kedua. Yang ketiga, cakra api. Berkaitan dengan tekad, diblokir oleh rasa malu, dan berlokasi di perut. Guru Patik melanjutkan dengan membuka kunci cakra ketiga Aang, dengan menanyakan apa yang membuat dia malu, dan untuk apa ia kecewa pada dirinya sendiri. Aang terbayang saat dia pertama kali mencoba mengendalikan api, dengan Jongjong, dan membakar tangan Katara. Dia memberitahu Guru Patik bahwa dia tidak akan pernah mengendalikan api lagi. Lalu Guru Patik menjawab bahwa untuk mendapatkan keseimbangan, ia harus menerima semua aspek kehidupannya. Aang adalah seorang avatar yang juga harus mengendalikan api. Kemudian Aang menerima tugasnya dan berhasil membuka cakra ketiga. Yang keempat, cakra udara. Berkaitan dengan cinta, diblokir oleh kesedihan,
dan berlokasi di jantung. Melihat bayangan kesedihan dalam dirinya, Eng melihat semua pengembara udara, termasuk Biksu Gyatso, yang disingkirkan oleh negara api selama genosida pengembara udara pada tahap awal Perang 100 tahun. Mereka memudar dan menjadi asap. Menurut Guru Patik, cinta adalah salah satu bentuk energi yang berputar-putar di sekitar orang. Dia menyatakan bahwa cinta pengembara udara untuk Eng masih ada di dalam hatinya dan terlahir kembali dalam bentuk cinta yang baru. Dengan air matanya, Eng juga membiarkan rasa sakitnya mengalir dan cakra keempat berhasil dibuka. Yang kelima, cakra suara. Berkaitan dengan kebenaran, diblokir oleh kebohongan, dan berlokasi di tenggorokan. Ketika Guru Patik menjelaskan bahwa cakra kelima diblokir oleh kebohongan, termasuk kebohongan terhadap diri sendiri, Eng teringat saat dia menyembunyikan identitas aslinya dari Sokka dan Katara. Dia tidak memberitahu bahwa dia adalah avatar pada awalnya, karena dia tidak pernah menginginkannya. Guru Patik berkata bahwa Eng tidak bisa berbohong terhadap dirinya sendiri, dan ia harus menerima takdirnya sebagai seorang avatar. Eng menerima pemikiran ini dan berhasil membuka cakra kelima. Yang keenam, cakra cahaya. Berkaitan dengan wawasan, diblokir oleh ilusi, dan berlokasi di dahi. Guru Patik mengatakan bahwa ilusi terbesar di dunia adalah perpisahan. Hal-hal yang dianggap terpisah dan berbeda ternyata adalah satu kesatuan yang sama. Eng langsung menghubungkan konsep ini dengan 4 negara, dan Guru Patik menjelaskan bahwa setiap individu hidup seolah-olah terpecah belah. Maksudnya adalah setiap orang itu saling terhubung satu sama lain, sehingga membuat perpecahan menjadi tidak berarti. Pemisahan 4 elemen juga merupakan ilusi, karena sebenarnya mereka adalah 4 bagian dari keseluruhan yang sama. Dia melanjutkan dengan menyatakan bahwa logam hanyalah tanah yang dimurnikan, bersamaan dengan penguasaan metal bending oleh top di tempat yang lain, dan akhirnya Eng berhasil membuka cakra ke-6. Yang terakhir adalah cakra pikir. Berkaitan dengan energi kosmik, diblokir oleh kemelekatan duniawi dan berlokasi di mahkota kepala. Eng diminta untuk merenungkan apa urusan duniawi yang melekat padanya. Namun, hanya bayangan Katara yang muncul dalam pikirannya. Guru Patik menyatakan bahwa Eng perlu melepaskan dan melupakan keterikatannya. Terkejut, Eng mempertanyakan bagaimana dia bisa melepaskan Katara ketika dia mencintainya, dan bertanya-tanya mengapa dia akan memilih energi kosmik daripada Katara. Tapi akhirnya, Eng mencoba melepaskan Katara dan keterikatan duniawinya. Namun, saat Eng sedang bermeditasi dan akan membersihkan cakra terakhir, dia mendapat penglihatan tentang Katara yang ditawan. Eng segera menghentikan meditasinya dan gagal membuka cakra terakhir. Tapi akhirnya, ia pun terpaksa melepaskan keterikatan duniawinya itu saat bertarung di Ba Sing Se. Ya, walaupun cakranya itu tertutup lagi saat ditembak petir Azula, sampai akhirnya terbuka lagi saat melawan Ozai. Oke, itulah penjelasan mengenai 7 titik cakra di Avatar The Last Airbender. Kalau ada yang salah atau tambahan dari teman-teman, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.